Emang aneh ya, di 2025 ini masih pakai iPhone 7 Plus yang keluaran 2016. Di era gempuran iPhone berkamera boba dan sinematik, aku masih pakai iPhone 7 Plus dan aku mau jujur, aku belum mau ganti. Di video ini, aku akan bagiin 3 alasan kenapa aku masih survive dengan iPhone 7 Plus di 2025. Kenapa begitu? Yang jelas HP ini masih enak dipakai untuk harian. Aku masih terima spesifikasi-spesifikasi itu dan aku belum terganggu dengan kekurangannya. Tunggu sampai aku bahas kameranya, karena itu yang paling membuat aku bertahan. Oke, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe buat review-reviewku berikutnya. Halo, nama aku Lukman, aku udah 4 tahun ini pakai iPhone 7 Plus. iPhone 7 Plus itu bukan cuman handphone, tapi teman setia. Di tengah gempuran HP yang di-swipe serba gestur, iPhone 7 Plus dengan tombol itu menjadi nilai pembeda dari produk-produk yang lainnya. Aku nyaman karena itu sangat enak dipakai di lapangan, tinggal pencet dan ada haptiknya, geter, itu yang satisfying banget. Untuk multitasking cepat, kembali ke home tanpa melihat layar, itu tidak bisa ditemuin di smartphone zaman sekarang. Kalau dari segi desain, mungkin yang menjadi kekurangan adalah tata letak kamera yang membuat HP ini yang kelihatan HP jadul. Ya emang seperti itu, tren HP 2016. Soal performa, HP ini masih pakai chip A10, tentu tidak secepat HP sekarang. Di sini aku emang bukan orang yang suka main game, apalagi game-game berat. Aku cuman WhatsApp, browsing, Chrome, email, scroll TikTok, Instagram, itu masih lancar banget. Itu buat chip A10 Fusion masih cukup. Loadingnya memang agak lambat sih, 1-2 detikan. Tapi setelah loading berjalan dengan aman kok. Aku cuma butuh HP yang bekerja saat aku butuh. Dan inilah kenapa aku masih berat buat ngelepas iPhone 7 Plus ini, yaitu kameranya. Dan ini adalah satu-satunya spesifikasi yang membuat aku masih pengen bertahan di HP ini. Kameranya jujur unik banget. Mirip seperti Digicam. Ya, emang HP ini nggak ada kamera ultrawide-nya. Di harga HP 1,5 jutaan, pilih Android atau iPhone 7 Plus, aku masih pilih iPhone 7 Plus. Kenapa? Karena yang jelas, satu, kameranya nggak pecah, walaupun nggak ada ultrawide-nya. Ya sama mungkin kalau di Android harga 1,5 juta, mungkin juga belum ada kamera ultrawide-nya. Terus, pada zamannya telefoto yang membuat HP ini premium. Apakah manfaat fitur ini masih aku pakai sampai sekarang? Ya, tentu. Masih aku pakai sampai sekarang telefoto di HP iPhone 7 Plus. Bahkan aku pakai telefoto itu nggak cuma buat foto, tapi malah aku pakai buat video. Kesannya unik, dreamy ala-ala Digicam, seperti itu. Gambarnya masih bagus, blur bokeh aneh begitu. Aneh di pinggirnya itu bisa blur tapi tangannya fokus. Seperti ini karakter gambar yang jujur aku seneng banget. Aku belum bisa dapetin karakter gambar seperti ini di HP-HP yang lain. Seperti dikasih efek tambahan, seperti diedit, tapi ini khas gambar dari iPhone 7 Plus. Dan terutama buat orang-orang seperti aku yang perlu upload foto ke sosial media, yang gambarnya itu tetap tajam, nggak pecah. Itu adalah salah satu kelebihan iOS, apalagi fitur airdrop yang bikin workflow pekerjaan jadi lebih cepat. Contohnya konten yang diekspor dari MacBook, kita udah pitching dan final di MacBook, kita bisa airdrop langsung ke iPhone dan kita share langsung. Apalagi iCloud-nya, Wi-Fi yang dikonekin di laptop otomatis masuk ke HP, dan begitu juga sebaliknya. Dan untuk kelebihan yang lain, mungkin di spare part dan hardware, karena harganya juga udah murah. iPhone jadul di bawah iPhone X itu masih enak di servis. Teman-teman kalau mau
pindah ke iOS dan nggak pingin beli yang mahal tapi masih bisa diservis dengan mudah dan nggak perlu takut soal spare part dan biaya servis yang mahal, mungkin teman-teman bisa ambil iPhone di bawah iPhone X karena itu dijamin spare partnya udah nggak mahal dan mayoritas sinyalnya juga masih aman, masih bisa diselamatin. Untuk iPhone di bawah iPhone X, tukang servis masih bisa ngatasin untuk masalah sinyal. Daripada kita ambil Android, kalau kita butuh konten yang jernih di sosial media, mungkin kita butuh iOS di iPhone 7 Plus ini. Nah, sepengalamanku, iPhone 7 Plus itu kekurangannya dari dulu HP ini rilis adalah gampang panas. Kalau soal panas mungkin disusul lagi dengan iPhone X atau XS. Terus lagi katanya kalau iPhone XR itu lebih aman dari panas. Nah, terus imbasnya karena HP ini gampang panas, baterainya cepet boros, cepet habis, dan nge-lag. Performanya langsung turun drastis kalau HP ini panas, apalagi buat ngedit di CapCut. Oh ya, aku juga masih pakai HP ini juga buat ngedit di CapCut. Mungkin kalau teman-teman pengen tahu performanya aku ngedit, bisa dilihat di videoku berikutnya. Oh ya, kalau untuk kekurangan di segi kamera, mungkin kameranya nggak ada kamera 0,5 dan juga nggak tahan terhadap low light. Kalau low light gambarnya udah burik, auto burik dan noise. Tergantung selera teman-teman juga sih. Kalau teman-teman ngejar gambar yang clean, yang bersih, ala-ala potret beauty, mungkin iPhone 7 Plus ini bukan pilihan yang tepat. Tapi terus terang kalau aku, karena aku suka karakter gambar yang blur-blur, yang nggak jelas, yang noise gitu, aku seneng banget malahan. Apalagi seki-sekinya itu masih khas banget sama Digicam. Kekurangan yang lain, udah nggak dapet update iOS. Ya jelas ini HP keluaran 9 tahun yang lalu, mungkin bisa dimaklumi. Dan terus terang, aku pribadi masih bisa menerima kekurangan yang ini. Aku nggak perlu iOS yang terbaru, aku nggak perlu fitur yang terbaru, aku cuman butuh iOS yang bisa buat aku bekerja. iPhone 7 Plus ini berhenti di iOS 15 atau 16, aku lupa. Widget-widget interaktif ala-ala HP sekarang udah nggak dapat update seperti itu. Mungkin kalau update, kita mungkin dapat update-update minor seperti ini. Jadi setelah membahas 3 alasan kenapa aku bertahan. Pertama, home button, performa harian yang masih cukup buat aku, kameranya yang unik, dan juga 3 masalah fatalnya, baterai, panas, keterbatasan iOS. Dan apakah aku masih merekomendasikan iPhone 7 Plus ini di 2025? Jawabanku cuman, ya kalau kamu mau seperti aku, penggunaan yang minimalis, fokus pada fungsi dasar, komunikasi, dan upload konten ke sosmed, scroll TikTok, Reels, dan lain-lain, atau mungkin browsing. Ini adalah iPhone terakhir yang masih menggunakan aluminium. Setelah ini kayaknya nggak ada lagi. Unik, ya walaupun kita harus pinter-pinter ngerawatnya. Kalau aku nggak mau pakai soft case, jadi gampang lecet seperti ini. Soalnya kalau mau pakai soft case, aku males lepas pasangnya karena HP ini gampang panas, jadi dikit-dikit aku lepas. Apalagi buat ngedit, itu pasti aku lepas soft case-nya, terus aku pasangin kipas pendingin seperti ini biar performanya tetap stabil. Kalau HP ini direkomendasikan untuk gaming, tentu ini udah nggak mampu. Terakhir aku main Mobile Legends di HP iPhone 7 Plus ini sekitar bulan Agustus 2025, masih bisa dengan grafik yang rendah tentunya, dan ditambah lagi kipas pendingin seperti ini. Kalau performa baterainya untuk main Mobile Legends waktu itu, baterai 100%, bisa dapat 3 mainan untuk ranked, itu baru habis tanpa dicas.